mau olahraga mau segala macam sama hobi semua. Ya betul. Jadi betul mau sekali. lomba-lomba di mana tetap sama-sama terus. Mungkin ya pandangan pertama. Nasi goreng gitu misalnya. Nasi goreng atau apa lagi? Ya. Oke, 1, 2, 3. Sayur acar. Selamat datang di Labajo Insight, podcast yang siap mengupas informasi paling update, menggali inspirasi cerdas, dan menyerahkan kreativitas untuk generasi muda dari milenial, Gen X sampai Gen Z. Kita bakal ngobrol seru, kupas tuntas isu terkini, dan menghadirkan perspektif segar yang bikin kamu gak cuma update, tapi juga makin kreatif dan visioner. Jadi, siapkah kamu menemukan insight baru hari ini? Let's go! Halo. Selamat datang di Labajo Insight Podcast yang menghadirkan cerita-cerita inspiratif seputar kehidupan keluarga pada saat hari ini, pada malam hari ini. Oke. Dan untuk Anda para pecinta perindu juga ya, penyayang dari podcast Labajo Insight ini, pada malam hari ini ya Emil ya, kita datang mengunjungi ada narasumber juga terlalu resmi untuk teman kita. Kalau kita om kita yang dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi inspirasi ya, tanpa disadari oleh beliau. Dan kita langsung perkenalkan. Siapakah mereka? Mereka adalah kakak, ini kakak atau om nih? Kamu biasanya karena kebiasaan aku bisa panggil Om Roy, Mama Ranti. Iya, Om Roy dan Mama Ranti di malam hari ini. Oke. Jadi ini sosok kalau boleh dibilang ini mereka adalah sosok inspiratif banget buat saya, buat teman-teman juga yang lain karena mereka orang-orang yang punya dedikasi yang sangat baik gitu loh. Baik di pekerjaannya maupun di hobinya dan juga pergaulannya. Dan untuk dunia musik Labuan Bajo ya, untuk semua para pemusik pasti sudah mengenal wajah ini ya. Dan ini salah satu tokoh yang sangat dipuja oleh semua pemain musik di Labuan Bajo. Pokoknya sempat tidak asing lagi. Kemarin sempat merasa kehilangan ketika pindah terus ketika melanjutkan pendidikan. Akhirnya tapi muncul lagi dan bahagia. Nah, betul sekali. Malam hari ini Om Roy, selamat malam. Kita langsung menyapa. Selamat malam kakak. Iya. Jadi malam hari ini kita bikin sibuk ya Om Roy. Terima kasih sudah terima kunjungan kita di malam hari ini kakak berdua. Jadi tuan rumah yang keren. Iya. Dan untuk para pemirsa juga tahu bahwa inilah suasana rumahnya Om Roy ya. Yes. Instagramable banget. Keren. Memang tidak bisa dikata lagi. Iya betul. Oke, Om Roy, kita cerita di malam hari ini dan juga kakak ini kebiasaan panggil Om Roy. Kita cerita di malam hari ini dari hasil survei kami, diskusi kami ya. Jadi mengenai keluarga ini kita mau ambil keluarga mana nih yang jadi inspirasi. Nah, dari hasil survei kami bersama dengan tim, ada kreatif juga, ada modis juga kakak semua. Jadi kita memilih Om Roy yang pertama. Jadi kita mau bercerita di malam hari ini mengenai kisah kehidupan lah ya. Kemarin karena banyak juga pemusik ini kan keluarga muda, keluarga benar, rata-rata keluarga muda. Nah, ini mulai berdua ini kalau boleh tahu nih awalnya, kalau boleh tahu awalnya bagaimana ini pertemuan? Iya, silakan. Baik, terima kasih malam ini kita santai-santai ya. Santai. Tegang. Terima kasih juga sudah hadir ke sini timnya. Dan kita intinya bercerita. Berpengalaman. Ya, terima kasih sudah memilih kami juga untuk sebagai keluarga. Ya, mungkin dari penilaian kakak mereka. Ini kalau mau cerita dari awal ini kenalnya gimana. Jadi ingat lagi masa muda. Jadi memang kami dua ini saya dan panggil Mama Ranti ya. Dulu kita kenal tahun berapa ya? 9 Kayaknya mesti harus kau ingat. Iya, kita 96, 97 lah. Waktu SMA. Kelas 3 ya, kenal. Itu teman SMA. Jadi ada cerita lucunya saya dulu. Saya ketua OSIS. Nah, beliau ini wakil.
menarik ya. Iya. Saya tidak pernah dengar cerita tentang ini. Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tetapi saya memang dari dulu itu memang saya agak gimana ya, agak disiplin, tegas saya dulu. Ya walaupun dikerjakan sebagai ketua OSIS toh. Iya. Jadi mulai dari situ awal kita mulai saling kenal. Ya, jadi kenal terus setelah lulus saya mengikuti tes polisi pada saat itu ya 2000 ya. Nah, setelah saya lulus sudah, karena pada saat itu Ambon kan komplek, jadi bertemunya jarang. Ya sudah saya bilang saya mau berangkat pendidikan karena di Ambon kan tidak bisa kita pendidikan di Jawa. Sudah, satu catatan saja saya bisa sampaikan bahwa tunggu ya. Itu aja tunggu. Kalau orang Ambon bilang itu tunggu beta balik. Ada tunggu saya balik lagi gitu. Jadi setelah itu sampai di sana habis pendidikan, pegang janji terus. Betul. Luar biasa. Terus setelah itu penempatan di Kupang ke Ruteng. Setelah itu mungkin ya saya telepon waktu itu HP juga masih baru ya, 2000 berapa itu kan ya sudah. Telepon saya mau pulang. Dan pulang langsung sudah urus gitu. Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita tanya ke Nona. Ini yang pergi. Sekarang Kak Nona yang menunggu nih. Ini soalnya udah dibilang. Tunggu. Kita balik. Nah, Kakak ini kan juga banyak nih ya sekarang kan hubungan seperti itu Kakak ya. Maunya hubungan jarak jauh termasuk ya kami lah pernah mengalami. Nah, Kakak waktu itu ya, waktu maunya ketika Om Roy ini pergi jauh dengan pendidikan tadi kan. Nah, ini bagaimana nih Kakak menunggu dengan perasaan percaya saya atau tidak? Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya ya namanya waktu zaman itu kan masih muda istilahnya, jadi pasti ada tanda tanya dalam diri. Apakah yang begini laki-laki, kalau kita perempuan kan bisa menahan diri, tapi laki-laki apakah bisa, tidak bisa, tidak. Dalam hati kecil pasti ada tanda tanya terus, tanda cemas. Tapi puji Tuhan ya mungkin karena jalan Tuhan juga jodoh jadi Tuhan bilang tulang rusuk sudah di situ, bukan bisa kemana-mana. Mau lari kemana pun tetap kembali cari tulang rusuk. Waduh, luar biasa. Mau kemana-mana tetap cari tulang rusuk. Benar. Nah, berarti ini dengan perjalanan panjang nih Kakak. Lalu berikutnya ini kan pasti Kakak juga ini sesudah pulang itu mulai melamar atau masuk. Iya. Saya pokoknya itu aja, saya telepon, saya mau pulang setelah pendidikan kita kan harus ada masa dinasnya kan. Jadi tunggu 2 tahun ya sudah saya langsung pulang. Ya kalau kita di Ambon kan tidak lama-lama ya. Yang penting bisa bertanggung jawab. Omong kepada keluarganya saya bertanggung jawab, sudah kita urus. Langsung urus itu. Dan saya urus pun habis nikah langsung bawa ke Ruteng. Langsung ke Ruteng tuh. Jadi tidak lama juga kita habis acara gereja terus syukuran sudah langsung besok 2 hari 3 hari kita balik ke Ruteng. Naik kapal laut waktu itu masih perjalanannya panjang. Itu sekalian bulan madu. Bulan madu di atas kapal. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Nah, Kakak ini dalam perjalanan berikut nih Kakak. Ini kan email kita juga mau cari tahu kan. Ini dalam usia gini berarti tugas yang pertama jadi di Ruteng sudah Kakak. Di Ruteng, betul. Ruteng. 2001 kita Ruteng. Nah, ini dari Kakak semua nih, dari perjalanan ini, bagi Kakak nih berapa nih kalau boleh tahu kecil kan berapa anak gitu. Iya. Oh iya. Iya. Jadi kita di Ruteng, puji Tuhan, kita dikaruniakan satu orang putri, lahirnya di Ruteng. Oh oke. Lahirnya di Ruteng, jadi putus pusatnya di Ruteng. Jadi kemarin ketika saya tugas di sini terus saya pindah ke Ruteng, dia hanya ngomongnya sederhana. Itu yang membuat kita juga, dia ngomong bahwa Bapak pulang ke saya punya tempat lahir. Oh, sweet banget ya. Jadi tidak terlalu rasa bagaimana-bagaimana gitu. Karena memang juga jarak Ruteng. Jadi satu orang putri,
Terus Tuhan kasih satu, cuma laki-laki cuma dia hanya 2 hari ya. Oh iya. Tuhan panggil yang laki-laki. Iya. Terus setelah itu Moritz yang laki-laki Tuhan kasih lagi. Kemudian yang si Tisha ini yang bungsu. Oh, Ya, jadi 2 putri 1 laki sekarang ya. iya. Oke. Nah, kakak Nona juga nih, mereka kita juga tahu kan, artinya kan biasanya dari laki-laki dan perempuan kan meninggalkan keluarga ini kan Iya. orang tua dan lain-lain kan. Betul. Apalagi datang urut singkat cek langsung jalan ke urut cerita kan. Iya, Nah ini benar. bagaimana perasaan nih? Adaptasinya Meninggalkan gimana orang dengan- tua iya, di sana. meninggalkan orang tua, terus beradaptasi dengan lingkungan baru, Langsung terus nih. dengan udah gitu baru menikah Iya, pula baru gitu menikah. kan. Bagaimana waktu itu perasaannya? Makanya Iya. ikutlah gitu ya. Iya. Waktu awalnya memang perasaannya kacau sekali karena Iya. masih muda, pertama masih muda, masih bingung apakah sampai sana apa yang saya harus buat. Iya. Terus harus tinggalkan keluarga jauh sekali rasanya dari Ambon sampai ke Iya kan ampun ke Flores. ini kan. Iya. Tapi ya mau bilang bagaimana, Iya, iya. namanya sudah tekad bulat untuk mau menikah ya otomatis harus ikut, mau tidak mau harus jalani. Iya. Iya. jalan. Tapi ya itu sudah namanya hidup dalam perkawinan, makanya sampai setelah dari Ambon sampai ke Rute saya beranikan diri untuk ya apa adanya mulai ya. Iya. Iya. Ya. Yes. Yang tadi bersama tulang rusuk tadi. Itu intinya. Nah, kakak ini kan ini juga ini Iman. Ini kan kakak ini kan selain ini kalau pekerjaan oke lah ya. Ini kan kakak juga kan ada di bidang musik kan. Nah, Yes. Iya, betul. Ini berdua nih sebelum kenalan sudah menyanyi. Iya, apakah Iya. emang sudah atau mungkin Om Roy itu memang suka dari Mama Rani karena dia Baik. suaranya Suaranya bagus. Jadi saya harus jujur ya, saya harus jujur bahwa kalau saya belajar nyanyi apa itu Iya. dari tulang rusuk saya. Oh, iya. Kalau saya dulu kan masih gitar, keyboard, tapi kalau nyanyi ya dari Mama dari Rani. Mama Ranti. Oh. Jadi makanya sekarang ini kalau kita rekam apa ya pasti vokalnya dari sini, belajar Iya. improvisasi ya dari Di sini. sini ya. Ini Begitu. bagian untuk ini apa istilahnya barisan. Nah, Yes. jadi kami dua ini dari SMA memang sudah Oh, sudah sering tampil. Oh, gitu. sering duet juga Ya, gitu tapi ya. kebanyakan nyanyi di gereja. Iya, iya, Kalau iya. dulu. Jadi sudah tahu lah. Iya, iya, Sudah iya, tahu iya. sekali Oh. gitu. Lalu ini kakak Nona juga, apakah suka pertama nih karena Kak Om Roy ini nyanyi tampil atau karena keren nih? Karena Keren ya. kan biasanya gitu kan. Awal-awal nih. Kan? Ya, awal kenal karena mungkin karena sama-sama hobi ya. Iya, Mau iya. nyanyi, mau olahraga, mau Olahraga, segala macam semua. sama hobi Sama. semua. Oh, Ya. Ya, betul. Jadi Betul mau sekali. lomba-lomba di mana tetap sama-sama terus. Mungkin Iya. kayak pandangan pertama. Oh, Iya, iya. oke. Dulu semua. Luar biasa sekali ya. Nah, Oke. yang bikin nih kan. Lalu dalam perkembangan ini kan mulai nyanyi ya, nyanyi ini apakah nih kan sekarang anak nih. Hmm. Nah anak-anak ini kan orang tua dulu ya, orang tua dulu kan termasuk ya kami juga ya, Iya, kami betul. nasib ya. Ketika bermusik ini kan di daran atau gimana gitu kan dari zaman dulu ya, kan orang berpikir bahwa musik ini kan tidak. Nah Om Roy ini apakah dan juga ke Nona nih ke anak-anak ini mereka kamu harus belajar musik atau pokoknya terserah kamu lah pilih jalur mana lah begitu kan. Anak-anak ada yang tidak minatnya juga misalnya untuk belajar Atau musik. beri kebebasan gitu silakan. Iya baik ya memang jadi kalau orang bilang darah ya Iya ya. orang tuanya bisa gini tetapi ya hampir ya 80% lah pastilah. Iya. Nah kami punya anak-anak ini Iya. saya secara penilaian saya itu semuanya pada turun ke mereka. Oh. Jadi mereka tiga-tiga ini bisa nyanyi Iya. Oke. tanpa kita latih mereka yang harus bawa gini-gini, otomatis itu. Dan ya puji Tuhan lah mereka tiga ini bisa bernyanyi semua dan Iya. ya khusus laki-laki itu Iya. yang Moritz itu Iya, yang Moritz, iya. betul-betul dia sangat apa sekali cepat nangkapnya. Cepat. Jadi saya bilang kamu belajar YouTube sekarang sudah Iya, sudah ini tahu. kan Oh di iya, situ, banyak lihat di sekali, situ ya. aja jadi Beda dia beda dengar dulu. sebentar udah langsung jadi. Betul. Kalau dulu kan susah. Memang darah seni itu mengalir dengan Iya. sangat kental ya ke, Iya. ke anak-anak juga ya. Ini sekarang kita juga ke Nona nih. Ini kan apalagi dekat ya dengan anak kan. Iya. Nah,
bagaimana nih ketika melihat anak-anak mulai senang musik ini kan dengan pilihan mereka, apakah karena mempunyai pikiran lain atau mungkin mendukung lah ini anak-anak punya kebebasan, mereka punya, yang penting jangan ganggu pendidikan mana gitu, silakan. Kalau zaman sekarang kan kita tidak boleh memaksakan anak untuk mengikuti kehendak orang tua. Itu betul. Tapi kalau mau lihat seperti apa yang sudah disampaikan oleh bapaknya, memang rata-rata anak-anak saya ini ikut semua 80%. Jadi saya juga kaget ketika masih kecil si Mori sama Tisu, waktu masih kecil bapaknya coba main musik, kok langsung feeling, langsung langsung 2 tahun, 3 tahun tuh mereka udah tanpa bapaknya dua, tanpa ajarnya bahwa nada ini sebentar tanpa dikasih tahu pun langsung feeling jalan. Bapaknya ganti nada, coba ganti nada pun Kertun pasti ngikut. Feelingnya bagus, feelingnya bagus. Emang darah seni ya, dari seni emang. Tidak apa istilahnya, tidak pas begitu langsung pas ya. Langsung itu. Di umur 2 tahun. 2 tahun udah bisa yang itu karena mungkin kebiasaan mereka sudah sering mendengar papa mamanya bermain musik, bernyanyi, jadi itu kayaknya tertanam sekali di pikirannya mereka, di otaknya mereka, di hatinya mereka. Jadi udah. Dan memang ya untuk kalau daerah kita bandingkan ya, misalnya Flores, Ambon dan lain kan, Ambon ini kan kental sekali ya. Memang tidak bisa dengan dunia musiknya kan sangat kental ya. Nah, lalu berikutnya ini kan membina mereka nih Emil, ini kan kita perlu tahu ya. Iya, betul. Membina anak-anak mereka ini kan, kalau boleh tahu nih, maunya kan caranya ini bagaimana nih? Terima kasih ya, ini sangat luar biasa. Jadi kami berdua ini cara mendidik anak pun ya sederhana saja. Jadi sekarang ini kan sudah open ya, sudah masanya mereka. Jadi pesan kita yang baik ikuti, yang kurang-kurang ini jadi inilah. Jadi mereka itu sudah tahu. Saya juga tidak banyak ngomong harus ini. Mereka udah tahu face saya seperti apa kalau saya lagi ini, itu saja. Mereka sudah paham, saya begini, jangan begini, jangan begini. Jadi untuk anak-anak sih kita berikan kebebasan seluas-luasnya, tetapi intinya bahwa harus berada pada koridor yang baik, yang benar. Itu saja pesan. Dan itu disetujui oleh ya. Kalau anak-anak mereka lebih ke saya, semua ke saya. Mereka canggung untuk sampaikan ke bapak, mungkin karena bapaknya banyak tugas atau tidak ada waktu di rumah dengan mereka. Jadi ada apa-apa mereka selalu sampaikan ke saya, mama begini. Jadi saya bisa bantu mereka ya, sebagai teman juga. Iya. Memang kita sebagai orang tua juga sebenarnya harus jadi sahabat dengan mereka. Jangan sampai terlalu ini. Jadi itu pokoknya didikan kita itu ya sederhana saja, yang baik itu pokoknya, yang buruk-buruk janganlah, yang jelek-jelek kita. Oke. Ini pemirsa. Ini kita sebentar lagi akan jeda ya. Iya, kita akan jeda. Dan di waktu jeda ini akan hadir nih ya. Jadi akan hadir live ini live langsung dari rumah ini. Dua pasangan ini, ini. Dua sejoli ini. Mereka akan bernyanyi buat teman-teman Labajo Inside. Iya. Lagu apa nih? Lagu pertama itu cuma kamu gitu. Oke, itu ciptaan saya sendiri. Ciptaan Om Roy. Gitu. Berarti itu juga menciptakan pasangan. Iya, pasangan harus bagaimana saling menyayangi. Cuma saya dalam hati. Cuma kamu dalam hati. Betul. Lagu yang kedua nih. Yang kedua. Apa lagi nih? Apa lagu yang kedua nih? Silakan. Mau lagu apa? Jadi kita juga ada lagu Manggarai juga. Kan orang Ambon tetapi senang lagu Manggarai. Lagu Dengkir Cemo itu. Lagu Persibit. Bisa kita nyanyi tuh. Oke, jadi teman-teman mungkin teman-teman kalau di seputaran Labuan Bajo mereka tahu bahwa Om Roy ini dia punya bakat yang banyak banget. Jadi sebagai seorang perwira polisi luar biasa, terus punya hobi yang juga luar biasa gitu. Bisa main gitar, main keyboard juga bisa. Jadi yang terakhir main saksofon. Juga bisa. Di Labuan Bajo ini tidak banyak yang bisa. Tidak banyak yang bisa untuk main saksofon. Iya. Dan beliau salah satunya yang keren banget, dan saya sudah melihat ada beberapa saksofonnya, ada 4 kalau tidak salah tadi ya. Apalagi didukung oleh tulang rusuk ya. Oke. Iya, kita kembali ya. Kita akan mulai lagi di season berikutnya. Setelah kita dengarkan dulu lagu-lagu yang akan dihadirkan oleh Om Roy dan juga Mama Lanti. Oke.
Biar 1000 cinta yang datang cuma ale yang di hati. Nyonge beta cinta ale. Rasa cinta beta ini cuma par ale. Rasa sayang beta ini cuma par ale. Biar ombak badai datang mengamuk, cuma sayang di hati. Nona, beta sayang ale. Katong dua pun cinta ini, katong dua pun sayang ini. Mari katong jaga baik-baik, jangan sampai katong pisah. Megang sumpah dan janji yang katong wasuikan. Satu di dalam doa, minta par Tuhan jaga. Cuma se yang beta cinta. Cuma se yang beta sayang. Cuma se beta pun cinta. Nona, Nyonge beta sayang ale. rasa cinta beta ini cuma paralel, nona. Rasa sayang beta ini cuma paralel, nyonge. Biar ombak badai datang mengamuk, cuma sayang di hati. Nona, Nyonge beta sayang ale. Katong dua pun cinta ini, katong dua pun sayang ini. Mari katong jaga baik-baik, jangan sampai katong pisah. Pegang sumpah dan janji yang katong wasuikan. Satu di dalam doa, minta par Tuhan jaga. Cuma se yang beta cinta, nona. Cuma se yang beta sayang. Cuma se beta pun cinta, nona. Nyonge beta sayang ale. Cuma se Yang beta cinta. Cuma se yang beta sayang. Cuma se yang beta cinta, nona. Cuma se yang beta sayang. Cuma se beta pun cinta, nona. beta paling sayang se. Mari jaga cinta sampai selama-lamanya.
tàu tha đưa lòng kém về để ghi đưa trong một sẽ ly hôn dia godano sedian di tega demoringaran tanah cage meciku baik kusitai di tega lemuri baik tanah cage Mosekan kilo di tega lete dan lena icani tu baca lele di tega tahu aku labung besok Mosekan kilo di tega lete dan lena icani tu baca lele di tega. Ya, Oke, pemirsa, teman-teman. ya, masih di Masih bersama kita ya. Ya, Laba Insight Podcast dan kali ini kita gabung di sesi kedua ya. Betul sekali. Masih bersama Pak narasumber yang keren. Pak Sutri ya. Pak Sutri yang keren yaitu Om Roy dan juga Mama Ranti. Oke. Ini kita masih bertanya nih mengenai kehidupan keluarga juga. Ini kan selama ini kan Om Roy kan pasti kan tugas jauh. Iya. Sering tugas keluar. Atau mungkin bisa tugas di rute kayak kemarin. Nah, ini bagaimana nih? Ini kebiasaan kakak Nora. Iya, boleh. Kakak bagaimana nih mengatur kehidupan anak-anak nih? Mungkin ada Di kerinduan. saat papanya kan? lagi tidak ada kayak kemarin kan ada pendidikan, terus harus ada tugas lagi begitu. Silakan. Jadi pertama saya bisa bagi waktu, meminus waktu. Jadi hal-hal mana yang harus saya dahulukan, hal-hal mana yang harus saya pending. Jadi di saat Bapak Ranti kemarin ke Ruteng, saya bagaimana sementara anak-anak sekolah di sini, bagaimana cari cara bagi waktunya. Tetapi saya bisa bagaimana manage waktu sehingga semuanya terpenuhi. Ya, terpenuhi. Anak-anak rindu tidak nih Pak Jauh? Anak-anak juga rindu, pinginnya sama-sama terus. Iya. Cuma mau bagaimana lagi? Namanya tugas, perintah harus jalan. Iya, betul. Jadi kita istilahnya istri ini kan kedua, istri kedua. Yang pertama ini senjata. Senjata. Iya, Kita ini harus. istri kedua. Jadi ya mau tidak mau harus terima nih. harus terima. Ya kayak mereka kami juga ya, pasangan kami harus terima karena dapat pasangan aktif ya, super aktif. Betul sekali. Karena tinggal rumah akhir kanan. Iya. Terus yang berikutnya Mama Ranti itu kalau misalnya lagi kumpul bersama itu kebiasaan apa yang sering dilakukan bersama-sama dengan anak-anak Bapak Ranti, Mama Ranti, terus dengan anak-anak bagaimana kebiasaan apa yang sering dilakukan, hal-hal yang biasa dilakukan bersama-sama? Iya. Ya kebiasaan kalau kita sama-sama kumpul dalam rumah biasa papanya kalau tidak main keyboard atau ambil gitar, ayo nyanyi sama-sama. Bagi suara di situ. Jadi masing-masing sudah tahu dia. Kalau tidak di sini kan alat musik lengkap. Iya. Kadang bapaknya suruh ya satu orang pegang ini, pernah satu kita main bass, keyboard, Jamming dalam rumah. Jadi yang nona-nona ini yang bagian nyanyi. Bapaknya gitar ini, saya Ritem, Morris keyboard gitu. ya. Semua lengkap, drum ada, semuanya lengkap. Iya. Jadi ya itulah salah satu cara juga untuk mereka ya. Jadi sudah ada, jadi dia yang khusus laki itu dia masih coba, sudah lengkap. Saya bilang bahwa Bapak beli barang semua musik ini untuk kamu, jadi tanpa ini juga dia otomatis, jadi dia ingin coba dan itu berjalan. Kadang kalau kumpul-kumpul seperti sampai itu
kita nyanyi sama. Makanya anak-anak Ya. apa istilahnya kalau malam kan biasanya banyak keluar kan. Iya. Ada anak Mereka betah nih lebih- di rumah ya. Iya. Jadi humi gitu ya. Iya, betul. Betul daripada keluar kan. Iya, benar, Udah benar jelas sekali. gitu di rumah. Nah, ini ada satu juga Imbiar. Ini kan di media sosial ya, di Facebook ini kan ada satu yang pernah saya nonton juga memberikan ucapan selamat dari Om Roy ini kan. Oke. Kan ada live waktu itu kan kepada anak nih. Apakah Om Roy biasa begitu nih? Kan waktu itu anak perempuan kalau tidak salah ya. Iya, iya. Gitu. Ada kaget begitu masih tidur tiba-tiba Iya, puasa. iya. Itu- Biasa begitu loh. Itu kebiasaan Iya, memang kebiasaan untuk- ya. ya, Kasih kebiasaan surprise. kita dalam untuk anak-anak maupun saya kepada bapak ranti ke saya maupun kakak itu surprise. Kadang biasa umpamanya contohnya bapak ranti yang ulang tahun, sebentar saya sudah dengan anak-anaknya atur strategi. atur. Bagaimana caranya supaya bapaknya tidak tahu. Jadi sebentar Iya. kita main di HP saja. Wah, Oh, sweet iya. banget ya. Berarti pasangan harus belajar. Iya, betul. Jadi apa namanya ada sisi-sisi romantisnya. Iya, pasangan di rumah. Tapi saya, Iya. kalau saya lebih banyak saya lupa. Untuk istri ya. Laki-laki biasa gitu ya. Udah. Meningkatkan harmoni. Iya, udah sederhana gitu Yes. kan. Nah, sering terlupakan oleh keluarga muda nih. Betul sekali. Termasuk kita ya, saya juga. Nah, dalam perjalanan berarti ini saran nih dan juga apa istilahnya tips ya. Dan juga Tips biar harmonis. bagaimana pasangan muda di keluarga luar pasangan? sana. Oh, maaf, berapa tahun pernikahan? 2000 berapa ya? 2002. Oh, Ya, ini iya. 24 tahun. Ya, 23 tahun ya. 22 apa 23 ya? Ya, kurang lebih Iya ya, segitu. sudah 20-an. Ya. Nah, ini Tipsnya. tipsnya. Ini kan, oh ya, Imel. Dulu waktu saya nikah di sini, 2014. Iya. Pasangan ini Saya nyanyi malah. Luar biasa. Ada guru musik apa dulu ya? Harum baik. Harum baik, Iya. harum baik. Harum baik Ya, nyanyi. betul. Dan masih ada di fotonya kami. Oh, adanya kakak ya. Iya, betul. Sini Allah mas mereka Iya, semua. betul. Masih ada. Nah, ini tips untuk keluarga nih, supaya ini hidup harmonis. Apalagi ya Om Roy ya. Ini kalau ini oke lah untuk Nona kan keluarga umum ya. Iya. Nah, Om Roy ini kan untuk keluarga pemusik nih, kan banyak Iya. juga teman-teman pemusik kan yang Baik. Iya. Betul. Keluarga. Bagi teman-teman kaula muda, Iya. ya kan, artinya tips atau pesan dari kami bahwa yang pertama itu sekarang udah zaman modern ya. Iya. Iya. Anak-anak muda sekarang, pasangan muda sekarang, Iya. ya banyak yang kita lihat ya. Jadi tips dari kami bahwa intinya bahwa yang pertama dalam keluarga itu kita saling terbuka, saling memahami satu dengan yang lain. Ya hobi apalagi kita musik ini kan, Iya. seperti Om sampaikan tadi ya kita itulah. Ya kadang ya kita harus jujur bahwa tidak berjalan semua itu mulus Iya, ada up Pasti and ada down-nya. ini ya. Tapi intinya bahwa saling dengan pasangan itu saling percaya aja, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Intinya untuk kaula muda bahwa perjalanan sekarang ini kan kita sudah elektronik, jadi Iya. banyak ini ya. Jadi intinya bahwa teman-teman harus punya prinsip saja bahwa apa yang dipersatukan Tuhan ya itu kita jalani. Iya. Ya, suka duka kita jalani bersama. Itu kalau bersama. Iya, komunikasi juga. Saya pernah bilang waktu kami dua itu, saya bilang begini, waktu masih pacaran, Iya. sebelum ini nanti kalau besok lusa kalau kita nikah, pokoknya tidak ada makan atau apa kita doa nyanyi saja. Pernah saya ngomong itu. Iya, dan itu pernah. Tidak ada di waktu itu. Iya, Iya. masih Masih awal ya. tahun berapa itu kan masih susah-susah. Ya, Masih rintis awal. ya saya bilang kalau tidak ada ini kita nyanyi saja Nyanyi gitu. saja. Iya. Gitu. Tapi ya sebagai orang musik juga, Iya. ya istri saya juga seorang musik, jadi saling mengerti lah. Iya. Apalagi kita kalau kemana-mana, bapak-bapak, dan pasti. Tetapi ya kita komen lah. Iya. Itu aja. Untuk ibu banyak sabar ya, karena orang Iya. muslim kan kecapean. Penggemarnya banyak. Banyak teman, banyak. Iya, banyak teman. Jadi memang harus dimaklumi ya kayak gitu ya. Nah, kalau kakak Nona nih silakan tipsnya Ya. sebagai ibu ya, sebagai ibu Iya. rumah tangga. Namanya kalau sebagai istri kan apalagi di suami di dunia musik, Iya. otomatis kan kita sudah berpikir bahwa
ke sana dia akan bertemu dengan banyak orang. Otomatis iya, betul. ya. Dalam dia itu pasti ada punya perasaan bahwa apakah dia setelah dia sampai di sana jalannya mulus atau tidak, dia kembali dengan dia pegang janji, dia setia atau tidak, itu saja. Tapi itu sudah komitmen kami berdua. Jadi pertama saya omong sama suami, pertama pegang janji, karena saya sampai sudah jauh-jauh dari Ambon, berarti saya tidak mau harus saling percaya. Pertama pegang janji, kedua saling percaya, dan sampai gara-gara mungkin karena kita dua sama-sama, terus di saat saya melahirkan mungkin saya pending untuk tidak nyanyi atau apa, jadi suami peranti yang sudah memeranti, sudah kalau bagaimana saya buat lagu, jadi ada lagu khusus itu Cinta Kuatin Doa. Iya, kalau kamu juga. Iya. Artinya kita punya cinta ini kan harus kuat dan doa. Barengi dengan doa. Oh iya. Jadi kita di sini kebetulan di rumah juga ada studio. Iya benar. Jadi sudah itu membuat betah juga. Saya bilang kalau kita punya lagu bisa aransemen sendiri, nyanyi sendiri, kapan sampai jam berapapun ya. Betul. Jadi emang mereka punya aktivitas karena hobi, akhirnya aktivitasnya selalu bersama-sama. Gitu. Karena yang disatukan oleh hobi. Dulu orang ini kenal saya juga bukan karena polisinya, tapi karena banyak nyanyinya di kampung-kampung. Gitu. Jadi tuh polisi yang nyanyi. Apakah Om Roy merasa bahwa kan untuk kami ya masyarakat lah ya, masyarakat kan merasa dekat lah ya gitu kan, dekat dengan hadirnya Om Roy ini kan akhirnya dekat sekali ya gitu. Betul. Apakah Om Roy juga pernah merasa nih bahwa saya mendekati maksudnya masyarakat atau kepada siapa saja melalui musik ini, ataukah memang itu mengalir sendiri pokoknya ikut saja? Itulah memang. Jadi kalau saya itu profesi saya polisi. Ya mungkin karena Tuhan kasih talenta untuk saya, jadi musiknya, nyanyinya. Tetapi itu memang satu cara juga untuk polisi bagaimana dekat dengan masyarakat. Lebih humanis. Ngalir saja dia, tidak bahwa saya polisi jadi harus tidak itu. Makanya kalau saya pasang status atau tuh musik itu bisa menetralkan suasana, situasi kapanpun. Makanya dulu saya ke Polsek, saya ke Satlantas, saya dengan nyanyi itu kan bisa dekat dengan masyarakat, pesan juga untuk masyarakat secara tidak langsung ya begitu. Saya pernah lihat di statusnya Om Roy itu, dan itu saya tergugah sekali. Banyak anak-anak kecil kan biasanya takut sama polisi, karena saya zaman dulu juga begitu. Saya bilang, saya masih ingat statusnya bahwa polisi adalah sahabat anak-anak. Betul. Jadi memang pendekatannya sangat humanis, sangat manis, karena dengan musik. Pernah. Luar biasa. Karena waktu itu kita buatkan lomba-lomba, kita ke sekolah. Ya bagaimana lah biar masyarakat itu tuh jangan lihat polisi apa gitu, tidak. Takut mereka pikir wah menakutkan, padahal enggak ya. Polisi adalah sahabat semua orang. Yang berikutnya ini kan juga nih kakak nih, ini kan kakak Nona juga dalam pembinaan kan, artinya kan dengan pekerjaan ini Om Roy yang begitu banyak juga ya, Om Roy begitu banyak, terus dengan anak-anak keseharian gini, apakah ada doa nih yang selalu terselip gitu kan? Ya kalau Om Roy tugas ada apa gitu, satu pesan gitu. Kalau saya pribadi setiap suami berperanti satu kaki langkah muka pintu, saya langsung masuk kamar ke kantor. Saya lihat berperanti jalan, saya langsung masuk kamar, saya ke hati untuk Tuhan. Saya itu setiap saat itu wajib itu. Ini pelajaran yang kita nih, keluarga muda nih. Jangan lupa, itu penting sekali. Kita harus andalkan Tuhan dalam segala hal. Segala hal harus ingat Tuhan. Oke, nah kita sudah ngomong nih. Ini cerita banyak kan pesan-pesan. Nah berikutnya kita masuk di situ di permainan. Kita ada game. Game sederhana lah, gamenya sederhana. Susah. Oke. Pertanyaan yang pertama. Langsung ya ke pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Untuk Om Roy dulu ya. Iya, oke. Dan dijawab oleh siapa nih? Kayaknya begini deh. Om Roy, misalnya kita bertanya sama Om Roy, misalnya kesukaannya, misalnya aku pertanyaan pertama, apa makanan kesukaannya Om Roy? Jadi terus
Mama nanti udah tahu dong jawabannya juga. Jadi sama-sama ngucapinnya. Kompak tidak? Ya, kompak. Oke. Oke. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, gini aja, makanan yang sering sekali dimasak oleh Mama Ranti dan itu disukai sekali sama Om Roy. Sama Om Roy. Silakan. Kita mulai. Oke. Oke. Satu. Sudah mulai jawab? Siap jawab langsung ya? ya? Langsung Pikir ya? jawab ya. Satu, Oke. 1, 2. Sampai lupa. Karena semuanya ini enak aja. Oh, oke. Semuanya makan. Iya, Satu betul. makanan yang sekali. Dan Kayaknya Om Roy pasti suka banget itu. gitu. 1, 2. Sudah, masih pikir Belum, nih. masih pikir. Oke, kita tunggu sampai 2 hari. Oh ya sudah. 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 Om Roy juga sudah ya? Apa tuh? Makanan yang Oh, jadi saya- ya Om Roy sama-sama sebut, sama-sama Om sebut. Roy Misalnya sekali. nasi goreng gitu misalnya. Nasi goreng atau apa lagi? Ya. Oke, 1, 2, 3. Sayur acar. Saya senang sayur acar. Wow, luar biasa. Betul. Oh, ini good. Iya, good. Sayur acar tuh tahu? Sayur acar tahu acar yang dari timun? Ya, timun ya. Oke, iya, Terus iya, iya. kacang-kacang, tapi Oh, harus oh. pedes. Iya, iya, Harus iya. pedis, Om Roy suka itu ya. Iya, iya. Itu pasti. Nah, berikutnya ini. Berikutnya. Ini warna kesukaan. Kan ada banyak nih kan, Iya. warna putih, merah dan lain. Iya. Tetapi ini Kayaknya saya tahu deh kakak jawabannya Nona, mereka. kakak Nona selalu suka pakai itu warna itu yang dominan lah. Kalau kemana-mana biar mau bajunya model sederhana atau apa tetap warna itu. Warna Iya. itu. Silakan berdua nih. Ya. Putih. Ini dengan ini. Iya, Iya, sama-sama. berdua. Putih. Satu. Kalau ciri khas putih. Oh, oke. Ya. Udah ketahuan. Dari nuansa rumahnya aja putih Oh, sudah juga. ketahuan. Sekarang juga Sudah pakai putih. ketahuan. Luar biasa. Nah, yang berikutnya tempat yang paling disukai bersama nih, yang bersama Di pantai. yang Di pantai. paling- pantai ya? Pantai. Pantai. Kenapa dipilih pantai? Kita di pantai itu kan suasana kita bisa lihat laut, ada inspirasi kita bercerita, tetapi biasa kita cipta lagu juga duduk di situ bisa. Oh iya. Iya. Ya. Oh, oke. Jadi inspirasi datangnya dari Ya, suasana pantai. Siapa yang di antara 3 anak itu siapa yang paling suka telat bangun kalau mau ke sekolah? Sama. Siapa? Morris. Morris ya? Morris. Morris, besok jangan Morris. telat ya nak. Yang berikutnya yang paling suka curhat. Yang di antara 3 ini kan Iya. pasti ada yang tidak terlalu Oh, suka. iya. ada- Si bungsu. Oh, Si bungsu. Iya, ya. Cerita Pokoknya semua lah dia. Dia lihat kita punya apa, dia langsung sampaikan. Oh, Dia tidak iya. bisa tunggu. Kalau Ranti sama Morris masih mengerti. Kalau dia tidak, dia belak-belakan. oke. Oh, ekstra Jadi ya. lihat kita ada kesalahan di mana, dia langsung ngomong. Saya tidak suka yang gini. Oh, gitu. Walaupun Dia kita berani bapak kritik. mama dia kritik. Dia kritik. Oh ya. Iya. Iya. Dia langsung kritik kalau Itu salah. kayaknya ikut sifat siapa itu ya? Biasanya kalau kayak gitu mama biasanya. Dan dia terbuka semua yang ngomong sama Iya. Iya, dia dia- terbuka semua. Baru dia prinsip. Oh, oke. Program 6 SD, tapi dia punya prinsip. Kalau dia bilang bahwa saya janji bahwa saya mau berubah ini, dan itu seterusnya sampai sekarang. Dia akan berubah, dia tidak akan berubah dia punya biar apapun. itu. Ya, Ngomong dia janjinya prinsip. tepat. Oke. Lagi yang terakhir ya. Iya. Silakan. Ini enggak ini apa namanya? Tidak bersama-sama sih, maksudnya satu-satu gitu. Yang tidak disukai dari sifat Oh, dari masing-masing, pasangan, misalnya ya. apa? Misalnya naruh handuk sembarangan atau mencet Ya. odol atau gimana gitu. Ada nggak misalnya dari Mama Ranti yang Mama Papa yang sering ditegur, Papa Ranti harus begini atau Mama Ranti begini gitu. Ada nggak? Ada. ya. Ada. Kalau dari saya sih, kalau untuk masalah dalam rumah ya biasa-biasa saja. Cuma kan kadang kalau Bapak Ranti mereka ini kan lebih banyak tugas. Iya. Jadi yang saya tidak suka itu ketika saya bertanya, kadang kan tidak jawab saya karena memang lagi mau iya. jawab saya atau mau jawab pimpinan. Ya, Oh, itu iya. yang membuat kadang ya tapi mau bagaimana? Iya. Iya. Ibu Itu ya namanya, selalu. ya. Oh iya betul. Memang biasanya seperti itu. Karena kekhawatiran, kepedulian gitu. Tapi memang kadang-kadang situasinya memang tidak memungkinkan. Iya. Apalagi beliau seorang polisi yang memang harus Iya. Memang kami berhadapan dengan orang laki-laki banyak ya atau istilahnya polisi. kalau sudah kerjakan, waduh. Iya kadang-kadang suka ini. Ya itu yang lain
Iya. Oke. Nah, yang berikutnya Om Roy ini apa nih? Kalau saya sih ya pokoknya aman-aman saja. Aman-aman saja. Laki-laki juga sih. Yang penting percaya. Iya, oke. Iya. Nah, berikutnya ini kan sudah nih banyak nih kakak ini. Lalu dalam kehidupan nih kakak, dalam kehidupan sehari-hari ini, apakah pernah ada jadwal nih misalkan pesiar atau piknik gitu kan? Iya, dijadwalin tidak? Iya, Pasti. dijadwal, ya. Oh iya. Kalau saya kan kita sampai hari Jumat tugas, jadi Sabtu Minggu tuh ya kita luangkan waktu walaupun udah putar-putar. Terus kita sering ke pantai di sana di Kera Warloka itu apa itu? Iya. Golomori ke sana. Golomori. Nah, Pesiar itu ya. sambil duduk-duduk. Nah, saya itu biasa pasti. kan ngomong sama Bapak Ranti, saya bilang apapun sesibuk apapun tetap Ya, kita cari harus satu ada waktu. harus ada waktu untuk anak-anak. Iya. Ya. Itu penting sekali. Karena gini, masa-masa mereka kan masa-masa yang masih bisa Iya. diajak Iya. untuk bersama-sama. Tapi setelah mereka udah punya teman sendiri Iya. gitu, Mulai pasti repot kita ya. kan kehilangan momen itu Iya. kan. Iya. Gitu. Betul. Sudah mulai sibuk lah. Iya, mereka udah Ya, sibuk mereka. dengan urusan mereka. Oke, nah ini sebelum ke menit akhir ya kita malam ini dan Pak Pemirsa sebentar lagi Pak Sutri ini pasangan suami istri akan nyanyi nih Om Roy dan juga dan Ibu Kakak Nona juga nyanyi pesan yang mau disampaikan nih masing-masing ya. Iya. Silakan Om Roy duluan. Baik, terima kasih kakak berdua dan tim sudah mampir di gubuk kami. Artinya malam ini juga menjadi malam refleksi juga bagi saya dan istri saya, keluarga. Terima kasih juga karena memang sangat luar biasa. Iya. Ya, jadi mungkin setelah ini kemana lagi kakak mereka buatlah kita. Artinya kita saling mengisi, saling mengingatkan itu penting. Yes. Iya, iya. Kita manusia kan pasti ada salah, tetapi gimana caranya dengan keluarga kita harus bisa memperbaiki. Iya. Berharap ke depan semuanya, apalagi anak muda ya, Iya. kita saling ya itu seperti disampaikan tadi. Intinya walaupun hobi di musik tapi ya itulah keluarga number one. Yes. Ya, mungkin dari saya sedikit, jadi saya ingat pesan dari mama sama bapak. Iya. Yang dari mama itu pertama mama sampaikan kita menikah kan masih terlalu muda. Iya. Jadi pasti banyak cobaan, banyak tantangan. Jadi mama ada kasih 2 tips buat saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang muda-muda sekarang yang baru menikah. Yang pertama, kalau ada masalah dalam keluarga atau apapun, ada 2 tempat yang harus diselesaikan. Yang pertama di tempat tidur, dan kedua di meja makan. Mungkin jangan langsung datang pulang langsung, biasa ibu-ibu kan apalagi masih muda, kalau pulang Iya. tidak. Iya. Kita lihat momen, ya, lihat momen yang pas. Iya. Nah, itu dari nasihat dari orang tua yang saya petik dan saya pegang sampai sekarang, dan saya teruskan sampai sekarang ke Bapak Ranti. Iya. Dan yang kedua dari saya punya bapak tuh, bapak saya janji siapa yang pintar hidup di dunia dia akan menjadi raja. Nah, itu artinya di dalam dunia kan kita akan berbaur dengan siapa-siapa, ya dengan banyak orang. Jadi kalau kita diam, kita tidak mau berbaur dengan orang, otomatis kita akan toh. Tapi ketika kita apa tuh berarti kita akan menjadi raja, maksudnya dengan siapa saya kita dekat. Jadi siapa yang pintar hidup di dunia dia akan menjadi raja. Wow, luar biasa. Boleh tahu nggak nama saya punya ini? Nah, itu ini. Oh, iya, Damti, Damtra. Oke. Iya, jadi Damti itu damai di hati. Damai hati. Oh, damai hati. Oh, Damti. Oke. Kalau Damtra, damai sejahtera. Jadi pas dengan orangnya ya. Yes. Sangat tenang ya. Sangat tenang memang. Mau apa lagi yang tidak ada celah untuk pasangan ini. Keluarga yang wise, keluarga yang hangat gitu. Kami berusaha cari celah, tidak ada. Tidak ada. Oke, yang pasti kami berharap bahwa kami juga berdoa bahwa ini keluarga tetap jadi keluarga yang harmonis, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang tetap jadi
jadi inspirasi buat banyak orang di luar sana. Ya, termasuk kan. kita juga belajar, Termasuk juga. yang sudah berkeluarga ya. Iya. Dan yang berkeluarga juga yang di belakang kamera juga. Iya. Model tadi. Oke. Jadi bukan dari berapa tahun usia pernikahannya, tapi bagaimana mereka tumbuh bersama, berbagi kasih, berbagi cinta, dan itu jadi inspirasi buat kita semua. Iya. Nah, ini kan di akhir ini kan kakak berdua ini kan juga akan menyanyikan lagu. Iya. Lagu apa nih kakak di akhir ini? Bisa diperkenalkan lagu. Tadi udah 2 lagu Iya, kan? tadi udah Iya, lagu. ada lagu. Sekarang mungkin ya saya mau instrumen lah. Oh, Oke. oke. Saxophone saja lah. Saxophone. Lalu apa lagi, nyanyi lagi satu atau? Mungkin bisa nanti satu nyanyi Oke, saya kejutan. saxophone. Oke. Oke. Kalau Yes, kejutan good. lah. Iya, nanti kejutan di akhir Ya, untuk semua. jangan kemana-mana, Tetap teman-teman. bersama dengan kami di podcast Labajo Inside.
beta seng dengarane pun kabar sebagaimana. Kalau ada yang kurang, bilang akan baru beta sayangnya. Beta pun mata kanan bahagia. Tandanya apa? Tandanya ingat beta. Betul ada juga di sana. Ingat for beta. Satu yang beta minta, bungkus ale pun cinta deng doa. Jembatan larat jadi saksi katong pun cinta. Waktu itu kapanmu barangkah ale polo beta lah bisi-bisi jaga diri baik-baik. Biar jembatan tawaran akan bergoyang, deng orang ruang akan mengamuklah. Tapi katong cinta sayang sing bisa tabongkar. Tunggu beta nona, Beta tunggu nyonge. Beta mau bilang parale, beta paling cinta se. Cinta kuat yang doa. Pasti Tuhan sayang. Beta mata kanan bahagia. Tandanya apa? jangan sampai ale juga di sana. Ingat for beta. Satu yang beta minta, bungkus ale pun cinta deng doa. Jembatan larat jadi saksi Katong pun cinta. waktu itu kapanmu barangkah ale polo beta lah bisi-bisi jaga diri baik-baik. Biar Jembatan tawaran akan bergoyang, deng orang ruang akan mengamuklah. tapi katong pun cinta sayang sing bisa tabongkar lagi. Tunggu beta nona, Siapa beta tunggu sio hari
beta nona. Siapa beta tunggu, siapa beta mau bilang barale, beta paling cinta I want to say to you, I love you, I love you, I love you, I love you, Nona. Beta paling cinta Terima kasih Anda telah menyaksikan Labajo Insight Podcast. Jangan lupa ya untuk kirim like-nya, lalu subscribe dan share dong ke semua orang. Dijamin semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Yaudah, bye-bye.